Baiklah, perkenalkan, nama saya Brave Christopher Roring dengan NIM 0730023009. Saya akan mepresentasikan tugas satu geoteknik dengan judul longsoran lereng. Pertama ini ada longsoran di tambang Gorontalo. Menurut laporan dari mongabai.co.id, longsor terjadi di daerah pertambangan emas ilegal di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras dalam durasi yang cukup lama, peristiwa ini mengakibatkan puluhan penambang tertimbun material tanah dan batuan dengan jumlah korban yang jiwa yang signifikan. Lokasi tambang tidak memiliki izin resmi dan tidak menerapkan standar keselamatan pertambangan serta tidak mendukung oleh perencanaan geoteknik yang memadai. Jadi ada 3 poin yang saya ingin membahas. Yang pertama, tinjauan mekanika batuan, struktur geologi, dan aspek geoteknik. Yang pertama itu dari tinjauan mekanika batuannya. Yang pertama itu ada kondisi material lereng. Lereng tersebut tersusun atas tanah hasil pelapukan dan batuan vulkanik yang telah mengalami degradasi kekuatan, sehingga materialnya memiliki nilai kohesi yang rendah serta sudut geser dalam yang kecil. Kondisi ini menyebabkan lereng sangat sensitif terhadap peningkatan kadar air yang dapat secara signifikan menurunkan stabilitas dan meningkatkan potensi terjadinya longsoran. Yang kedua itu pengaruh air hujan. Hujan deras ini menyebabkan infiltrasi air ke dalam pori-pori tanah sehingga tekanan air pori meningkat dan menurunkan tegangan efektif, yang pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya kekuatan geser material dan mempercepat terjadinya kegagalan geser atau shear failure pada lereng tambang. Yang ketiga itu tiada penyangga. Tidak adanya penyangga lereng ini ditunjukkan oleh lubang galian yang dibuat secara manual tanpa penerapan sistem perkuatan seperti slope bending, penyangga kayu, atau shockred, sehingga lereng dibiarkan dalam kondisi tegak atau sangat curam dan jauh melampaui sudut aman secara mekanika. Yang kedua dari struktur geologinya. Secara geologi, wilayah Bonabolango ini dikenal sebagai daerah yang berkembang pada lingkungan tektonik aktif, ditandai oleh keberadaan struktur rekahan dan sesar akibat aktivitas tektonik regional, serta zona alterasi hidrotermal yang umumnya dijumpai pada sistem mineralisasi emas yang menyebabkan batuan menjadi lebih rapuh, terdegradasi, dan mudah terlapukan. Kondisi ini berdampak secara signifikan terhadap kejadian longsor karena rekahan dan zona lemah berfungsi sebagai bidang gelincir alami. Sementara, air hujan dengan mudah menginfiltrasi melalui gerakan tersebut sehingga mempercepat proses pelunakan, peningkatan tekanan air pori, dan pelemahan massa batuan. Selain itu, orientasi lapisan batuan dan sistem rekahan yang searah dengan keberadaan lereng semakin memperbesar potensi terjadinya longsor bidang atau plain failure, terutama pada lereng tambang yang tidak dirancang dengan kaidah geoteknik yang memadai. Yang berikut dari berita itu dapat diperoleh bahwa ada aspek geoteknik atau kesalahan teknis. Dari perspektif geoteknik pertambangan, kejadian ini mencerminkan hampir seluruh ketidakadaan praktik geoteknik dasar yang ditunjukkan oleh tidak dilakukan penyelidikan geoteknik seperti pemetaan geologi teknik, pengujian sifat fisik dan mekanika tanah atau batuan, serta analisis faktor keamanan atau faktor of safety. Kemudian kondisi tersebut membuat lebih parah lagi oleh sistem drainase yang sangat buruk, di mana air hujan dibiarkan mengalir langsung ke area galian tanpa adanya saluran drainase permukaan maupun bawah tanah, sehingga terjadi akumulasi air yang mempercepat kejenuhan lereng dan memicu longsor. Selain itu, metode penambangan dilakukan secara tidak terkendali dengan mengikuti urat emas tanpa mempertimbangkan stabilitas lereng, serta tanpa desainnya lereng atau bench maupun penetapan batas kedalaman aman. Dari ini dapat diperoleh 3 poin utama itu tidak dilakukan penyelidikan geoteknik, drainase yang buruk, dan metode penambangan tidak terkendali. Kemudian masih berlanjut di penyelidikan geoteknik. Kejadian longsor di tambang emas ilegal Bone Bolango ini menunjukkan kegagalan lereng yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi, sifat mekanika tanah dan batuan, serta air hujan sebagai pemicu utama. Dalam konteks teknik pertambangan, kejadian ini mencerminkan tidak dilakukannya penyelidikan geoteknik sama sekali. Padahal penyelidikan tersebut merupakan tahap krusial untuk menjamin kestabilan lereng dan keselamatan pekerja. Jadi fungsi dari penyelidikan geoteknik itu mengetahui karakteristik tanah dan batuan penyusun lereng, mengidentifikasi bidang lemah dan struktur geologi yang berpotensi menjadi bidang gelincir. Yang ketiga, menilai pengaruh air hujan dan tekanan air pori terhadap stabilitas lereng. Tahapan penyelidikan geoteknik. Studi awal dan pemetaan geologi teknik merupakan tahap fundamental dalam penyelidikan geoteknik yang mencakup pemetaan litologi untuk mengetahui jenis tanah dan batuan, identifikasi struktur geologi seperti rekahan, kekar, dan potensi sesar, serta pengamatan kondisi lereng existing yang meliputi kemiringan, tinggi lereng, dan pola rembesan air. Pada kasus Bone Bolango, lokasi tambang berada pada zona mineralisasi emas yang umumnya mengalami alterasi hidrotermal sehingga batuan menjadi rapuh, mudah terdegradasi, dan memiliki kekuatan mekanik yang rendah. Tanpa adanya pemetaan geologi teknik yang memadai,
Keberadaan bidang-bidang lemah dan zona alterasi tersebut tidak teridentifikasi sejak awal, sehingga desain dan metode penambangan tidak mempertimbangkan kondisi aktual masa batuan yang pada akhirnya akan menyebabkan bidang lemah tersebut berfungsi sebagai bidang longsor dan meningkatkan risiko kegagalan lereng. Kemudian yang tahap kedua itu penyelidikan lapangan. Penyelidikan lapangan atau investigasi permukaan bertujuan untuk memperoleh data langsung mengenai kondisi bawah permukaan, yang meliputi pengeboran dangkal atau pembuatan test pit, dengan guna mengetahui urutan dan ketebalan lapisan serta batuan, pengambilan sampel tanah dan batuan untuk pengujian laboratorium, serta pengamatan muka air tanah dan jalur aliran air. Dalam kasus tambang ilegal di Gorontalo, kegiatan penggalian dilakukan tanpa pemahaman terhadap ketebalan tanah, pelapukan maupun kedalaman batuan yang keras, sehingga kegalian kerap menembus zona lemah yang memiliki stabilitas rendah dan menjadi sangat rentan terhadap kegagalan, terutama ketika kondisi material tersebut telah jenuh akan air. Kemudian tahap ketiga itu pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium terhadap sampel tanah dan batuan yang diambil seharusnya dilakukan untuk memperoleh parameter kriteria utama seperti kohesi, sudut geser dalam, berat isi, serta karakteristik permeabilitasnya, yang sangat menentukan tingkat stabilitas lereng. Pada material lempung dan tanah pelapukan, hujan deras akan meningkatkan kadar air dan kejenuhan sehingga nilai kohesi dan sudut geser menurun secara signifikan, disertai peningkatan tekanan air pori yang semakin buruk sehingga melemahkan kekuatan geser material. Tanpa data hasil pengujian tersebut, penambang tidak memiliki dasar teknis untuk memperkirakan kapasitas lereng dalam menahan beban sendiri maupun beban tambahan akibat penambangan, serta tidak mampu mengevaluasi pengaruh kondisi jenuh terhadap faktor keamanan lereng, sehingga perencanaan dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara spekulatif dan risiko terjadinya kegagalan lereng sangat tinggi. Berikutnya ada analisis kestabilan lereng. Dari hasil analisis kestabilan lereng dinyatakan dalam nilai faktor keamanan atau factor of safety atau FS yang mempresentasikan perbandingan antara gaya penahan dan gaya penggerak pada lereng, sehingga semakin kecil nilai FS menunjukkan nilai semakin dominannya gaya penggerak atau semakin tinggi tingkat ketidakstabilan lereng. Nilai FS yang rendah mencerminkan kondisi lereng yang tidak mampu menahan beban sendiri maupun pengaruh eksternal seperti kejenuhan akhir akibat hujan, sehingga lereng berada pada kondisi tidak aman dan sehingga sangat rentan mengalami kegagalan atau longsoran. Jadi jika Fs-nya lebih dari 1,5, kondisinya stabil. Jika Fs-nya 1,2 hingga 1,5, dia berada dalam kondisi kritis. Sedangkan jika Fs-nya berada di bawah 1, lereng tidak stabil atau akan mengalami longsor. Berikut kesimpulannya, berdasarkan kasus kasus longsor tambang ilegal di Bone Bolango, Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa ketidakadaan penyelidikan geoteknik untuk analisis kestabilan lereng merupakan faktor utama terjadinya kegagalan lereng. Aktivitas penambangan ini dilakukan tanpa memahami kondisi mekanika tanah dan batuan, sehingga lereng dibentuk dalam kondisi yang secara mekanis tidak stabil sejak awal. Secara mekanis, material penyusun lereng yang didominasi oleh tanah pelapukan dan batuan teralterasi memiliki kohesi rendah dan sudut geser dalam yang kecil. Sehingga ketika terjadi hujan deras, infiltrasi air ini meningkatkan tekanan air pori yang secara langsung menurunkan tekanan efektif, sehingga penurunan tekanan efektif ini menyebabkan berkurangnya kuat geser tanah dan batuan, sehingga gaya penggerak melampaui gaya penahan pada lereng. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata maupun kurangnya mohon maaf. Terima kasih.